Balik lagi di podcast kita kali ini. Jadi kali ini gue mau ngobrol sama salah satu temen gue yang gue kenal dari SMA. Dia itu sudah menetap gak sih Ki? Enggak ya? Enggak menetap ya. Cuma sekarang lagi kuliah lagi di Semarang ya Ki? Betul. Gue lagi di Semarang, lagi mengejar pendidikan Sarjana 2. Jadi ini namanya kenalin sendiri aja lah. Takutnya salah tuh. Kan kita gak tahu nama lengkap kita juga. Kayak orang bikin nama. Ya udah, jadi namanya siapa? Muhammad Rizky aja. Enggak ada ajanya sih, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Tapi kalau teman-teman yang kenal biasa manggilnya Rizky. Rizky doang. Iya. Di rumah Rizky, tetap. Rizky. Di kampus Rizky. Rizky. Oh, iya. Semuanya Rizky lah. Semuanya Rizky ya, fix. Rizky lah. Oke. Berarti awal kita kenal tuh SMA ya? SMA. Oke. Ada orang kampret tiba-tiba dia datang dari luar bawa aplikasi game Losaga. Nah, kan saya lagi pensiun main game online. Oh iya. Cuma Oh iya, dulu teman kita saya yang baik hati ini luar biasa banget. Oh iya, kita pernah di kelas main Losaga bawa laptop ya? Iya. Oke. Sampai sampai nyolok modem ya. Betul sekali, totalitas banget. Iya, karena dulu di sekolah kita tidak ada wifi, jadi kita harus modal sendiri ya kan. Nggak ada wifi, nggak ada AC, nggak ada kipas ya. Susah lah dulu zaman kita. Tapi sekarang SMA kita udah bagus. Udah ya? bagus banget. AC ada, ya kan. Terbaik banget pokoknya sebelah udah nggak mainan kipas. Udah AC, jelas AC. AC ada. AC wifi kenceng banget. Kencang. Kelas tingkat nggak sih? Kelas belum di tingkat. Tapi pondasi tingkat tapi udah. Pondasi udah tingkat. Udah kuat banget lah pokoknya terbaik lah. Terbaik lah. Terbaik banget. Jadi buat teman-teman yang masih SMP, kalau masuk SMA kita. Nah, SMA 4 fix itu terbaik banget sih. Acara tiap bulan ada. Jos lah pokoknya. Tiap minggu ada. Perkembangan akademis dan non akademisnya lancar benar. Ceritanya ya dulu waktu kenal kita tuh ngelihat kita pertama masuk SMA, kita kan SMA nggak dari awal kan, dari kita dari kelas 2 doang. Nah pertama Ira ngelihat kita tuh, Ira menilai kita tuh sesosok Diki yang seperti apa sih? Kalau gue sih nilainya pasti ini makhluk berbeda dari yang lain sih. Ini pasti berbeda banget, unik banget. Bisa unik bedanya banget. Gimana? Beda lah. Tampilan datang aja udah nyeleneh banget. Ini pasti orang punya fashion ke depannya. Ternyata realisasinya bener kok. Nyelenehnya gimana? Nyelenehnya ya tiba-tiba dia datang dengan membawa dunia baru yaitu game. Iya, terus dikira orang-orang yang tidak senang game. Oh berarti dulu di kelas kita gak ada yang main game ya? Gak ada yang main game. Saya aja udah pensiun Pak. Kelas 10 tuh udah pensiun. Iya gak ada yang. Oh ya main game mobile juga nggak, belum musim ya. Terus apalagi Ki? Bawa laptop, bawa modem, memang totalitas banget pokoknya totalitas banget. Memang totalitas. Gak emang kita dulu bermain game itu tersita dengan sekolah. Jadi gimana ceritanya sekolah tapi masih bisa main game gitu tuh. Jadi kita mau tidak mau ke sekolah bawa laptop ya kan. Nah, iya. Jadi cuman guru nerangin kita main Losaga mancing. Dimancingin farming nunggu sampai ya udah selesai pembelajaran mulai lagi. Baru mulai lagi. Dapat item bagus ini iya, gitu. Inovasi banget makanya. Iyalah. Terus apa lagi Ki? Saya juga baru tahu juga pas itu tuh Diki ternyata ikut pencaksilat juga. Iya, dulu kita waktu sekolah dari SMP kita sebenarnya dari pencaksilat. Ira baru tahu kalau kita baru tahu. Kita serius baru tahu. Berarti awalnya Ira nggak tahu kalau kita nggak tahu. Justru malah pikirnya ada dua pemikiran. Fisiknya memang fisik atletis, tapi senengnya game. Itu saya mikir nggak ngambil atletis. Iya. Berarti mikirnya kalau kita orangnya gamer lah bisa bilang. Iya, gamer banget. Terus pas pertama kali masuk kan udah dipercaya ikut popcode ya? Iya, pertama. Nah, iya, makanya pas saya itu yang terkenang di popcode itu sebelum kecelakaan aja gitu. Pokoknya dia itu main tapi itu musuhnya tuh nggak dikasih ampun gitu. Anjir, udah lihat dah, sempet lihat anjir yang malah apaan cuma sekali tendangan dia langsung sakit kayak gitu. Wah anjir, memang totalitas ternyata memang multifungsi lah pokoknya dia luar biasa. Waktu itu kita berhubung armornya itu dapetnya yang bagus. Jadi pertahanannya jadi bagus tuh. Betul. Terus kita juga habis nambang jadi attack-nya tinggi. Jadi sekali hit langsung kalah. Full gitu. Item lah pokoknya. Full item lah. Bener banget pokoknya. Kayak main game kan kudu modal. Bener lah. Kalau nggak beli cash ya gimana mau jadi GG kan. Bener, setuju banget. Terus dari situlah muncul ternyata atlet juga iya, gamer juga iya. Cuma belum tahu nih ikut organisasi yang lain segala macam. Secara akademisnya juga bagus. Ini yang aneh. Akademis bagus, game juga bagus, atlet juga bagus. Kan lengkap kan, luar biasa. Pendatang tapi itu memiliki fashion yang sangat luar biasa. Makanya dari situlah. Udah gitu gampang banget berbaur ya. Bukan gampang, mungkin kita dulu orangnya gak milih-milih. Jadi ya siapa aja lah. Benar. Terus habis dari situ? Nah itulah makanya. Terus habis dari situ tuh kita mulai terjun ke organisasi masing-masing ya. Iya.
Kalau Ira aktifnya di PMR kan. Iya. Diki sudah mulai masuk ke OSIS-nya bersama. Sebenarnya kita waktu itu nggak masuk, lebih kepaksa tuh. Oh iya. Iya, kita tuh masuk OSIS itu dipaksa awalnya. Sama siapa? Sama wali kelas. Udah jujur aja. Iya. Wali kelas kan awalnya tuh kita yang ditunjuk tuh pertama siapa ya? Kalau nggak salah Tri, kalau nggak salah. Iya. Tri ditunjuk. Waktu itu kan perwakilan kelas kan ya. Iya. Jadi belum ada pencalonan gitulah. Iya. Jadi ditunjuk. Tri, kamu perwakilan dari kelas. Bu siapa tuh waktu itu? Bu Herma ya? Iya, Bu Haja. Iya, Bu Haja Herma. Tri, kamu jadi perwakilan untuk ikut OSIS di kelas. Nah, Tri tuh ngomong, aduh Bu, nggak mau. Tapi saya kalau ada imam mau. Iya. Ya, itu. Pasangan Mas. Kalau ada imam mau. Nah, imam juga ngomong, saya nggak mau Bu kalau nggak ada Diki. Nah gitu. Jadi pak nggak mau Iya. Pas kita kan udah mentok nih. Iya. Nggak mau kalau ada siapa lagi. Sedangkan kita mainnya bertiga ya. Iya. Tri ngomong kalau nggak ada imam ngomong kalau nggak ada kita. Masa ya kita ngomong kalau nggak ada ibu ya kan? Ribet lagi kan. Bener setuju Jadi banget. mau nggak mau ya udah. Jos banget lah. Karena awalnya mah karena kepaksa awalnya. Iya. Jadi nggak ada lagi. Sebenarnya kan perwakilan kelas kan sebenarnya dua Iya. orang. Mungkin karena yang ikutnya sedikit, jadi ya udahlah nggak apa-apa lah 3. Nah jadi awalnya kepaksa, sebenarnya bukan Iya. fashion, sebenarnya nggak mau juga. Bener, Cuman ya bener. gara-gara kepaksa, jadi ya sudah jalanin Iya. aja. Diikutin terus 1 tahun kepengurusannya. Satu- Bukan kepengurusan, 1 tahun 1 masuk tahun ke OSIS masuk, ya. Iya, 1 Terus tahun. kelas 12 mulai pemilihan. Ternyata menang dengan sangat mudah. Nggak mudah juga. Udah sih jujur aja sih, nggak apa-apa sih. Jujur aja. Menang sangat Simpatisannya loyal semua kok. Memang strategi. Iya. Jadi kalau kalian pengen menang OSIS di SMA 4 cukup gini aja. Satu kelas masukin beberapa organisasi. Kan kita di IPA 2 tuh ada ketua eskul olahraga ya, bola ya. Ada Ada ketua ya? PMR juga, Iya, iya. ketua PMR ada. Ada anggota MPK, Ketua MPK Rohis, Rohis ada. Merpati Putih. Pokoknya kita tuh kalau nggak salah tuh Iya, ada. waktu pas pemilihan OSIS sama sidang MPK itu setengah kelas itu dispen namanya gitu. Ya, jadi kelas kita kalau ada acara dispen setengah dari yang ada di kelas tuh nggak ada. Iya bener. bener. Ya, kelas pejabat lah ya. Iya kelas pejabat banget. Makanya itu. Dari kelas 11 ya gitu udah kayak Iya, gitu ya. Udah dari kelas 11. Kelas 12. Kelas 12 awal-awal baru lengser. Iya. Ya, Kalau Ira kan aktif di PMR tuh kayak. iya. Dari kelas 1. Dari kelas 1 PMR. Emang MPK, jiwanya Jurnas. jiwa-jiwa PMR banget. Iya sih, soalnya memang kan saya menganggap itu ikut PMR itu sebagai dedikasi saya terhadap siswa. Seperti Awalnya? itu, awalnya. Terus semakin kesini juga ya saya semakin peduli terhadap bangsa. Oh, awalnya dari situ. Iya. Awalnya dari situ. Bener dari situ. Terus Bener kayak gitu. Saya ngerasa passion saya itu di PMR banget. oh jiwa-jiwa penolongnya Jiwa-jiwa tinggi ya. Penolongnya tinggi banget karena ya orang lain aja ditolong apalagi pasangan saya gitu tuh. Dan Oh, itu iya, udah iya. jelas banget. Iya, iya. Bener udah jelas banget. Terus ya itu sebagai syarat sih sebenarnya buat naikin Diki Imam Tri aja buat ke OSIS itu salah satu syaratnya. Oh, berarti tim sukses dah. Ini tim sukses yang loyal banget lah. Kita loyal banget makanya Kenapa jadi sukses sih? dari zaman kelas 11 sampai sekarang kan makanya Iya. masih silaturahminya jalan ya itu karena loyalitas. Ya Loyalitas. semoga aja nanti di antara kita lagi ada yang jadi wali kota. Tanpa batas banget kita, tanpa batas dan Oke, tidak oke. terbatas soalnya. Udah jelas. Tapi di PMR sampai sekarang ya. Sekarang Sampai masuknya sekarang. masuk ke PMI ya sekarang. Iya sekarang di PMI Di kampus masih aktif itu nggak waktu masuk kampus? masih aktif. Masih ya hitungannya PMR kampus lah atau KSR-nya lah. Iya, kan kita kebetulan kuliah lagi nih. Kan Iya. kampus yang Ira lama kan satu alma mater juga nih. Iya, Itu aktif juga. satu alma mater lagi. Cuma beda tahun, sayang itu beda tahun. Padahal kalau Ira satu udah lulus kita baru masuk. Iya. Padahal mungkin kalau kita bareng lagi masuknya, ya soalnya Diki lanjutin D3 dulu sih di IPB. Jadi kalau nanti lulus kan AMDSE, jadi dia mungkin gelarnya akan paling panjang sendiri di antara kita. Seperti itu. Tapi di kampus aktif juga Aktif, atau kan. KSR aktif? Saya tuh di kampus tuh aktif Imam Tika, aktif KSR juga, BPM juga. Matematika tuh apa itu? Himpunan Mahasiswa Matematika, Pak. Oh, apa sih kayak himpunan prodi gitu ya, Iya, jurusan. jurusannya. Nah itu jadi wakil ketua redaksi yang lanjutin dari jurnalistik aja waktu di SMA. Terus di KSR juga jadi ketuanya kan itu ngelanjutin juga dari PMR. Lanjutin BPM. semua berarti ya? Iya. Iya, berarti bisa dibilang fashion banget lah. Iya. Terus juga mungkin
karena dulunya mudah percaya sama orang, terus memang niatnya nolong sama orang, jadi orang percaya balik ke kita. Seperti itu ya. Karena kan Awalnya dulu mudah percaya. simpatisan yang paling loyal ke Diki itu salah satunya saya. Makanya waktu pas Udah percaya aja. serius. Tapi sempat dibodoh-bodohin juga karena mudah percaya. Iya sih. Udah jalanin aja lagi. Jalanin aja. Itu masalah kehidupan. Benar seperti itu. Berarti pas di kampus aktif di PMR juga karena waktu di SMA ikut PMR juga ya? PMR juga. Terus pas sekarang S2 aktif juga? Nah, S2 tetap masih aktif. Saya jadi ketua forum relawan di PMI Kota Cirebon. Ikut relawan ya tapi? Iya. Tahun 2019 sampai 2021. Itu apa itu? Periodenya? Satu periode. 19 3 tahun. 2021. Sekarang 20. Berarti setahun lagi ya? Iya, setahun lagi. Itu nggak kerasa. Nggak kerasa. Tapi kan kuliahnya di luar nggak sih? Iya, tapi kan meskipun kuliah di luar, kalau loyalitas sudah tinggi sama instansi mau gimana? Iya. Benar. Gitu, makanya pengalaman di SMA banget loyal sama seseorang tuh di universitas pasti loyal jelas. Tapi kalau yang di PMI sama kayak waktu di SMA nggak? Kalau di SMA kan hitungannya PMR tuh kayak ada lomba-lomba gitunya. Itu ada nggak? Bedanya nggak ada kalau di KSR itu atau di PMI nggak ada lomba-lomba. Oh, waktu di kampus nggak ada? Nggak ada. Soalnya kita bukan jadi peserta lombanya lagi, paling udah mulai ngejuriin segala macam. Kalau di kampus? Iya. Kalau yang di kota? Kalau yang di kota juga sama. Kayak sama gitu ngejuriin juga. Sama. Udah jarang lomba-lomba kayak gitu. Berarti kalau ada lomba-lomba, anak sekolah itu pesertanya. Iya. Yang udah nggak sekolah jurinya. Betul. Kayak gitu. Ya. Oh berarti pas kuliah tuh nggak ada lomba penerusnya gitu nggak ada? Udah nggak ada. Oh berarti stucknya di SMA. Stucknya di SMA. Makanya pengalaman SMA itu paling berkesan banget tuh. Oh iya tuh. Jelas dong. Berkesan. Tapi nggak bisa tuh kalau misalnya di SMA pas di kuliah diadain gitu. Nah itu bisa, cuma lebih berat karena yang daftarnya kemungkinan lebih sedikit. Nanti untuk masalah penganggarannya kan mubazir. Oh peserta yang ngikutnya lebih sedikit. Iya lebih sedikit. Kalau di SMA lebih banyak gitu. Betul, karena kan semua universitas belum tentu ada yang punya KSR itu. Ada tapi mungkin nggak terlalu aktif ya. Betul sekali. Makanya untuk ngadain kegiatan lomba itu agak sedikit sia-sia sih kalau menurut saya, karena masih banyak program kerja yang lain. Kalau di kuliah. Kalau di SMA kan KSR PMR kan memang fokus ke lomba. Nah, kalau di kuliah apa? Kalau di kuliah lebih condong ke pengabdian masyarakat. Yaitu tujuannya belajar jadi relawan gitu maksudnya. Kalau pas kuliah pas lulus kuliah? Pas kota kuliah, PMI sama juga belajar jadi relawan. Lebih condongnya sih kalau pas kuliah tuh menjalankan Tridharma perguruan tinggi sih. Nah, iya pengabdiannya itu sama, kalau nggak salah nanti setelah dapat ilmu itu diusahakan atau diimplementasikan untuk bisa bermanfaat buat bekerja. Tapi itu tergantung ketua masing-masing. Karena kalau program kerja yang saya buat mah cuma untuk menjalankan Tridharma dan juga kira-kira memberikan manfaat untuk orang banyak. Kalau pas di kuliah pengalaman kerja gitu. Kalau saya jadi ketua mah programnya kayak gitu. Kalau pas di PMI-nya? Kalau pas di PMI-nya juga sama. Saya lebih condong untuk pengabdiannya dan juga kira-kira anggota yang saya naungin ini dia bisa mendapatkan manfaat buat bekerja nantinya. Itu sih yang saya harapin. Karena kan output dari kuliah itu kan bekerja. Untuk apa ikut organisasi kalau misalnya kedepannya nyari kerjaan aja susah. Tapi kalau yang di PMI kan hitungannya kerja juga kan? Iya, itu kerja kalau ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan ya kita balik lagi ke pengabdian sama peningkatan kualitas SDM gitu aja. Kalau yang di kampus kan ada donor kampus tuh kan ada apa tuh namanya itu? Donor darah. Iya, donor darah kampus kan ada. Iya, ada. Itu kan yang menyelenggarakannya kan KSR kan? Iya, benar. Terus kerjasama sama PMI juga. Betul. Berarti itu yang kerja, maksudnya PMI-nya kerja berarti kan? Iya, PMI. Jadi PMI-nya itu bagian donor darah. KSR-nya sendiri. KSR-nya bagian relawan yang ngumpulin orang yang buat donor darahnya. Kan itu lumayan. Kita ngelobi orang, kita ngobrol sama orang itu kan nambah relasi kita juga. Karena dari kegiatan di KSR juga itu yang mengantarkan saya bisa jadi ketua DPM. Dari KSR? Iya. Oh, belajar juga. Iya. Akhirnya bisa nyalon ke DPM karena beberapa, kalau nggak salah di DPM tuh 80% saya menang tuh suara di FKIP tuh selisih 600 apa 700 dari pasangan yang lawan saya tuh. Mayoritas 300 sampai 400 orang responden yang ditanya itu mereka itu kenal sama saya itu dari donor darah. Ini tuh jangan-jangan mas yang waktu itu bagiin brosur ini tuh ya gitu. Oh iya, karena aktif. Iya, karena di KSR aktif ya. Bener. Padahal saya nggak ikut sosialisasinya pencalonan, nggak tahu pada dipilih. Mungkin karena
pengabdiannya itu ya. Jadi emang Mungkin. benar-benar tulus tuh. Jadi Iya. orang-orang taunya ya walaupun awalnya taunya mas-mas petugas donor, tapi tiba-tiba nyalon, wah kayaknya ini bagus nih gitu-gitu ya awalnya. Benar. Makanya itulah dari loyalitas yang tulus itu kan orang bisa nilai pertanggungjawabannya, dia tanggung jawab apa enggak. Ternyata kan orang percaya berarti tandanya kita tanggung jawab. Tapi itu di DPM fakultas ya? Iya, Nggak DPM di universitas ya? Nggak di universitas. Karena waktu pengen nyalon di universitas, saingannya teman sendiri saya nggak tega. Oh Makanya sayangnya. makanya saya milih di fakultas aja lah. Tapi lebih tertarik di DPM daripada di BEM. Iya, saya lebih tertarik di DPM. Kenapa? Karena DPM itu bikin aturan. Kalau di BEM pelaksanaan, DPM itu lebih minim tentang anggaran. Saya nggak mau nanti dikira ngambil anggaran segala macam, saya nggak mau. Kalau di BEM? Iya, kalau Kalau di DPM. Kalau di DPM. Kalau di BEM kan program kerja eksternal, iya program kerja sebagai eksekutif, bukan eksternal, eksekutif. Nah itu kan berkaitan dengan anggaran gede tuh. Nah saya nggak mau. Capek juga ya banyak kerjanya. Kalau Iya, DPM kan capek ngurus. iya, tapi lebih condong ke anggarannya sih. Saya nggak mau. Nanti kan barangkali nggak amanah dengan anggaran sebanyak itu. Saya lebih milih sebagai legislatif aja. Berarti kita waktu Seperti yang di SMA OSIS tuh hitungannya BEM ya? Iya, hitungannya BEM. Tapi kan untuk anggarannya kita dikelolanya bener-bener transparan. Guru juga tahu. Iya kalau. Jadi makanya waktu pas kegiatan Unifday tuh, Iya. kegiatan terakhir ketua OSISnya Diki yang paling keren Unifday. banget lah pokoknya lah. Oh iya Unifday Terbaik tuh. lah. Itu mah pas ANKS. kita udah lulus nggak sih? Belum. Oh pas Pengurusan ANKS ya. OSISmu. Pas udah terakhir ya Iya. ANKS ya. Sebelum ganti kepengurusan tuh perpisahannya Iya. makan-makan di mana sih tuh kalau nggak salah di Cipto. Di Kesambi. Iya di Kesambi. Benar. Ya, ANKS Sampai tuh. rumah makannya aja udah tutup tapi kita masih tetap silaturahmi. Kan keren gitu. Terbaik lah pokoknya. Jadi kita booking satu tempat makan ya. Iya, kalau nggak salah udah habis 1 juta itu tuh buat makan. Karena kita Dulu- totalitas juga sih ya buat kegiatannya juga ya. Dulu 1 juta mah udah banyak pisan nggak sih? Banyak 2000 pisan lah. berapa ya? 14 ya? 2013 kok. 2013an ya? 2013. Udah gede banget Itu lagi posisi kita kelas 3 juga kan udah mau UN. Iya udah mau UN juga. Itu bukan anak OSIS aja nggak sih? Itu mah semuanya. ekskul. Semua eskul, terus perwakilan juga sama yang pengen ikut berpartisipasi juga. Betul. Kan acara gede juga. Anjir Iya. OSIS enggak cukup. Tapi ya kan apa aja itu OSIS Berapa lah. Orang orang, semua anjir? simpatisannya Diki di satu kelas. Ya itu juga. Itu jujur aja sih Di. Gak apa-apa Itu nih. juga. Kalau nggak salah itu tuh Wakaseknya tuh Pak Is bukan sih? Pak Isnarto bukan? Iya Pak Iswanto. Iya, Pak Iswanto. Pak Iswanto Iya. sama Bu siapa ya? Bu Tuti ya? Iya, Bu Tuti. Pak Is itu pembina. Pembina sama- OSISnya, ya, Bu sama- Tutinya Wakaseknya kalau nggak salah. Pembinanya itu Pak Iswanto sama Bu siapa tuh yang fisika? Bu Yeni. Ya, Bu Yeni bagian humasnya. Iya. Makanya beliau-beliau itu Wakasek yang sangat luar biasa sih. Dari guru-gurunya aja di SMA 4 udah berkualitas, makanya menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Iya, jelas. Makanya itulah. Terus juga disupport sama ini Bu siapa? Bu Mami itu Bu siapa? Bu Eni. Iya, Iya. gitu. Disupport sama wakil kepala sekolah. Iya, Karena emang dia kan paling gaul lah ibaratnya. iya. Jadi acara-acara kita tuh disupport sama Bener. wakil Sering kepala dikasih sekolah. arahan juga, Iya. makanya Bu Karena Eni. kepala sekolah itu jarang di Jarang di tempat. tempat. Makanya kita di konsultasi dinas sama terus. Bu Eni banget, luar biasa. Kepala sekolah meskipun jarang di tempat tapi support dananya luar biasa. Iya kan? Benar. Oke, terus pas kuliah di S1 nih kayak Iya. kan kita tuh bisa dibilang jarang ketemu lah ya. Iya. Ketemu tuh paling pas balik ke Cirebon acara Bukber. pas puasa doang ya Iya, bukber. bukber sama Terus Unifday kalau nggak salah. Unifday ya, Unifday gitu. Nah, akhirnya kegiatan di kampus tuh selain tadi apa KSR sama DPM ngapain aja? Kan di Jawa. kan di kampus 2 tuh apa ya? Bisa dibilang orangnya sedikit tuh, Iya. nggak terlalu kelihatan. Hmm. Nah, itu ngapain aja selain Saya- kerja tadi? Kerja atau kuliah udah cuma itu doang. Kerja, kuliah, organisasi Nggak keaktifan sibuk di kampusnya udah itu doang. udah cuma itu doang. Nggak ada ngapa-ngapain lagi. Enggak ada yang seru-seru amat. Palingnya itu kalau serunya waktu pas KKN sih, waktu pas ngejabat jadi ketua DPM aja. Serunya? Karena mengadakan kegiatan penanaman 1000 pohon itu Penanaman 1000 pohon di desa Greget. penanaman 1000 pohon. Pohonnya apa? Pohonnya semua pohon, ada pohon buah-buahan, ada pohon kayu. Nah itu kerja sama Mapala. Mapala Bagus tuh. Gunati kerja sama KSR. Oh, itu tuh. Mm-mm. Oh, sekarang sampai masih ada sih itu kalau nggak salah. Masih ada. Itu kalau nggak salah di Itu- zaman kita tuh bibitnya ngambil dari ini maba. Iya, Bener nggak? bener. Pas Ira juga Enggak, kalau saya dari Mapala. bibitnya Mapala support banget. nggak, maksud bibitnya ngambil full dari Mapala. Full dari Nah, itu Mapala ngambil dari Dinas Mapala Pertanian nggak sih? dia ternak sendiri juga.
Bukan ternak anjir namanya. Budidaya. Oh iya budidaya. Ternak sama kambing. Budidaya juga. Terus juga kan emang dia koleksi tanamannya banyak dan mau disumbangin. Itu juga kerjasama sama kegiatan itu tuh Pak. Kegiatan sama, KKN itu tuh Pak di desa Greget. Sama ini gak sih kayak pecinta lingkungan hidup gitu-gitu kan? Iya. Sama. Bener sama. Nah namanya lebih ke ini apa sih, kebon gitu ya. Hutan enggak, atau apa? Lebih condong ke desa Pak. Soalnya itu lagi kegiatan KKN itu tuh Pak. Oh program kerja KKN. Bekerja sama DPM, KSR sama Mapala, sama Pertamina juga Pak. Desa mana itu tadi? Greget Pak. Greget di mana tuh? Di Kuningan. Arah mau ke Beber sih, Kuningan juga ya termasuknya. Kuningan iyalah. Iya, di situ. Iya itu ketuanya baik banget Pak itu. Berarti itu jarang, maksudnya ada program penanaman 1000 pohon tuh berarti di situ jarang ada pohonnya. Iya, termasuknya desa dengan banyak pohon juga, cuma ada beberapa yang udah tandus, sekarang kan banyak dibangunin gitu tuh. Nah, kita ada mahasiswa KKN yang peduli terhadap lingkungan itu Pak. Minta tolong ke BPM anak FKIP itu Pak ketuanya. Anak Mapala itu? Enggak, dia tuh kalau nggak salah aktif juga sebagai organisasi Pak. Yang ikut KKN tuh. Gitu. Nah, minta tolong ke DPM. Langsung di ACC tuh. Langsung di ACC. Karena kan kegiatannya positif lah ya. Iya, bahkan kita sponsor juga Pak. Kita melengkap Pak. Kalau ada mahasiswa yang butuh mah support DPM. Iya, support. Itu pengurusan saya. Oh iya, itu DPM kampus 2 ya? Iya. FKIP itu ya? Iya. Itu jadi program KKN. Kebetulan juga memang akrab banget sama ketua KKN-nya. Terus sama koordinator kecamatan di KKN itu Pak. Nah, itu yang 1000 pohonnya? Iya. Bagus lah kalau di Sogati ada 1000 pohon. Pasti dong. Tinggal mungkin nanti lah penanaman 1000 pohon di kota Cirebon. Tapi mungkin nanti kalau 10.000 lah kudunya. 10.000 mungkin nanti ya kalau saya ketua PMI kali ya. Iya. Ketua PMI. Kalau ketua PMI 100.000 lah mungkin. 100.000 lah paling kota Cirebon jadi hutan lah. kita ciptakan hutan samping trotoar tuh nanemin pohon-pohon kayu. Nah iya setuju. Tiap-tiap desa tiap kecamatan tuh pohon-pohon buah mangga. Setuju. Makanya kan Diki tuh ngambil yang jurusan kita lagi. Ya itu jelas kan. Diki ngambil pertanian tuh emang tujuannya buat mensupport para teman-temannya dulu yang nanti mau ada kegiatan. Gitu emang orang luar biasa. Barangkali butuh bibit ya. Iya, makanya kan. Bibit kayu, barangkali di Cirebon pengen nanam sawit ya. Nah, bisa bener, juga. Bener di daerah Penggung tuh kan jadi hutan sawit. Enggak ada yang tahu. Waktu kuliah di S1 iya. Sibuknya gitu-gitu aja udah. Iya, sibuknya gitu-gitu aja, Pak. Kalau pas S2 sekarang? S2 sekarang saya sibuk cuma ngajar aja, Pak. Ngajar apa tuh? Matematika? Ngajar privat ya, matematika, ngelesin, ngajar di sekolah. Ya gitu-gitu aja, Pak. Pas di S1 ngajar juga sama? Ngajar juga, Pak. Ngajar. Ngelesin sih Pak lebih tepatnya. Ngelesin sama privat berarti ya, bukan ngajar di kampus ya? Iya, itu ngajar. Berbagi ilmu lah ya? Berbagi ilmu. Di S2 juga sama? Sama, berbagi ilmu. Tapi lebih, kalau di S2 kan mungkin lebih di daerah Semarang ya. Kalau di S1 lebih ke daerah Cirebon ya. Iya. Gitu doang. Betul. Tapi ya tetap juga sih waktu S2 juga kerja di Cirebon juga. Di Cirebon juga masih? Ilmu juga, ngelatih juga, ngajar juga. Ngelatihnya ya pokoknya di mana aja lah. Ngelatihnya di mana? Di SMP 1 kalau enggak salah sih. Kemarin tuh terakhir. SMP 1. SMP 1. Terus? Udah SMP 1 MTS udah cuma itu aja. Oh, dikira kita ngelatih yang kayak semua PMR di Kota Cirebon gitu. Jangan, Pak. Karena kan berbasisnya lomba. Kalau semuanya dilatih menang semua kan saya enggak enak. Oh iya. Kan dulu SMP 4 PMR juara terus. SMP 4 aja udah menang aja udah repot kan. Tapi kalau di SMA itu yang dilombain apa aja? Kalau setahu kita kan kayak tandu. Iya, tandu. Yang pura-pura sakit itu. Iya, pertolongan pertama. Perawatan keluarga. Perawatan keluarga. Ya. Jadi 3, terus apa lagi? Poster gitu, Pak. Poster apa tuh? Pembuatan poster tentang donor darah atau lingkungan hidup. 4, terus pola hidup sehat. 5. Nah, udah paling seputar itu. Mading gitu, Pak, udah. Tapi yang fokus mah yang itu yang kayak tandu. Iya, yang ngetrennya mah tandu, PP, PK. Yang ngetrennya. Terus pas zaman Ira di SMA 4 sabet semua ya? Sabet dong. Sabet lah. Pokoknya yang jelas ya berharapnya semakin tahun semakin lebih baik lah. Karena itu alma mater kita juga. Iya, kalau bisa mah PMR juara lagi lah. Iya. Tapi kan PMR SMA 4 sekarang eksis ya? Eksisnya tetap. Kan IG ada. Jelas ya, dong. Kan? Live IG sering. Jelas ya, kan? Kalau latihan keren live IG. Iya, kan harus publis. Edukasi. Iya, makanya belajar pencitraannya dari Diki. Jadi dari kita. Jelas lah, orang paling best seller mah udah jelas lah Diki banget lah, fix. Tapi dulu kita pas pertama tahu lomba PMR kan. Oh, dulu kan lomba PMR kan tetap laporan ke ketua OSIS. Tetap laporan. Jadi bapak yang nggak tahu
Terus kita kepo ya kan. Iyalah. Kepo cari tahu, ngeliatin lombanya juga. Dikira-kira tuh PMR tuh lombanya kayak bikin-bikin obat sih awalnya, sumpah. Bikin-bikin obat terus gimana gitu ya kan. Tapi kok taunya bukan bikin tandu apa? Ngerakit ya? Iya. Yang dari bambu, Iya. ngerakit tandu. Awalnya kita enggak tahu itu bisa menangnya gimana. Iya. Entah rapihnya, entah kuatnya, entah apanya gitu Iya. awalnya. Pas di mana sih itu tuh SMK 1 ya? SMK 1. Ya kan? Dari Iya. SMK 1. Ini makanya ketua OSIS paling terbaik nih adalah Pas datang aja. Pas kita ngelihat anjing kok tau tiba-tiba menang. Gimana ceritanya menang? Bosan Dia tuh sebenarnya punya orang dalam ya kan? Enggak anjir. Gua kalau ada orang dalam kalau punya orang dalam mungkin auto win semua. Masa ini masih ada kalahnya nih, Pak. Gitu. Itu yang dinilai apanya gitu? Kecepatan, kekuatan, kekompakan. Kalau yang tandu sama doa sih, Bapak. iya itu udah pasti lah. Iya, itu yang tandu. Kalau yang tandu itu. Iya, kalau kan- yang pertolongan pertama tadi kecepatan, ketepatan sama kekompakan aja. Tapi nggak bikin obat kan? Nggak sesuai ekspektasi kita kan? Enggak, Nggak bikin ekspektasi obat. terlalu jauh. Makanya pada saat ekspektasinya berbeda jauh langsung survei ke lapangan. Makanya ketua OSIS yang sangat saya kagumi itu ya itu pokoknya udah jelas lah. Kita bikin obat. Pas datang kok anjing bawa bambu ya kan? Terus bawa ini apa? Tali Iya, pramuka iya. ya kan? Ini acara apa anjir pas datang bikin tandu anjir. Iya. Kan kalau menurut kita mah ngapain bikin, kan udah ada kan tandu. Iya. Tapi kok dilombain. Nah, ini uji ketangkasan, Pak. Seni PMR di situ ya. Di situ, Pak. Tapi yang kita belum ngikut yang itu aja, yang poster. Iya. Sama lagi lihat, mading, ya belum lihat sih. Cuman kalau di SMA 4 yang mading-mading ngisi mading anak PMR mah ada. Cuman kita nggak tahu aja kalau itu tuh sebenarnya dilombain Iya. gitu. Makanya itu kan ya termasuknya ketua OSIS yang paling terjun ke lapangan Madiki. Semua kegiatan eskul disamperin. Bahkan pas lagi lomba pencaksilat pun dia sendiri langsung turun ke lapangan cuma. Ya itu kan kita peserta. Iya makanya kan. Nggak, sebenarnya kita lebih Katanya gabut. katanya kalau misalnya punya jabatan sebagai ketua OSIS, tendangannya nambah tingkat 20%. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Agility-nya naik. Ya Bang. jujur Iya. aja. Ability attack-nya segala naik, ya. macam. Iya bener gak sih? Attack powernya gitu. Itu lebih ke Jujur support. aja deh. Support yang nonton. Oh iya. Yang nonton itu doktrin. Nih. Wah, banyak yang ngelihat nih. Iya. Itu beban mental tuh. Bener. Ya masa ya kita kalah Iya. gitu. Ya kan udah disuarakin kalah. Bener. Apalagi kan yang ketua OSIS kita langsung tampil di lapangan kan masa iya. Malu dong sama pendukung setia. Oh, itu kita secara nggak langsung nontonin ya. Iya. Ya, masa ya kita juara satu yang lain enggak gitu. Iya ya. bener lah. Sebenarnya Diki juga bukan hanya kekuatan aja sih. Dia menang di Popot juga karena politik sih sebenarnya. Jadi licik tuh ngundang Kenapa jadi kita Popot? ngundang supporternya tuh paling banyak daripada sekolah lain ngerahin masanya. Jadi bikin mental tuh down. Zaman kita olahraga mah juara lah ya. Juara terus Pak. Bola juara. Juara umum terus. Juara umum terus ya. Bola Juara umum juara. terus. Futsal juara, voli juara, Basket juara. basket juara. Wah, semuanya Baseball juara softball lah. juara. Makanya itu keren banget. Kalau yang PMR tuh masuk olahraga nggak sih? Bukan Pak, cuma ekstrakurikuler. Ekstra. Iya. Ya bola juga ekstrakurikuler. Ya, bukan masuk ke bidang olahraga sih Pak. Berarti kayak paskibra gitu Iya. ya. Pramuka Kayak paskibra paskibra, PMR gitu. pramuka. Karena Itu namanya apa? ya ekstrakurikuler Pak. Bukan olahraga tapi. Bukan. Misalnya pas Kibra Pramuka juga dulu pada berprestasi Pak, pencinta alam juga berprestasi, semuanya hampir berprestasi. Pecinta alam mah kayaknya sebelum kita masuk juga udah itu Iya masih. udah terkenal juga ya Pak. Udah the Apa sih best namanya juga. tuh? Mapala apa sih? Semanepa. Mapulugan. Oh ya Semanepa. Semanepa. Yang di sama 4 tuh. Iya, makanya itu bestseller banget pokoknya. Menarik minat siswa dong pastinya dong. Karena kalau untuk tingkat partisipasi organisasi di SMA 4 tuh katanya meningkat Pak. Gara-gara sistemnya diganti Ya itu. pokoknya semua organisasi itu semakin tahun semakin banyak Pak pesertanya Pak. Iya tuh. Iya, OSIS juga termasuk kan? termasuk Pak. Kalau kita dulu kan jarang anjir Cuma emang. kan tingkat loyalitasnya aja Pak yang berbeda dulu sama sekarang. Oh, kalau sekarang Kalau dulu mungkin banyak. sedikit tapi loyal. Hmm. Kalau sekarang mungkin banyak tapi hanya segelintir juga yang loyal. Gitu Maksudnya aja. bertahan sampai akhirnya gitu ya. Betul. Mau di organisasi sekolah manapun sama. Permasalahannya kayak gitu. Bahkan ada juga yang mungkin sedikit nggak loyal juga ada. Kalau di kampus mah banyak sih. Kalau di kampus banyak ya? Lebih banyak Banyak. kayak gitu. Kalau di SMA mungkin ya gara-gara betahnya karena teman mainnya itu sama gitu tuh. Iya. Kalau di kuliah kan banyak. Beda-beda. Terus Diki selama kuliah di Unswagati gimana? Menikmati indahnya nggak nih sebagai SS? Saya kan udah D3 pertanian bukan sih? Pertamanan, perhutanan apa sih? Ya nggak pertamanan Udah sih juga. jujur. Kita tuh Tata letak kota tahu. enggak lah beda. Oh, beda. Kita lebih ke teknologi manajemen produksi pertanian. Jadi semua belajar. Ya kaget lah kita kalau masuk Unsagati kan dulu kan
pertanian dan sekarang manajemen tuh. Tapi ya ada manajemennya juga sih, kan manajemen produksi, cuman bedanya kalau sekarang manajemen umum. Oh diajarin juga. Di gitu waktu keterima D3 IPB tuh undangan apa tes sih, Dik? Undangan, berhubung undangan jadi bener tuh. Berarti kalau nanti kalian yang mau gabung ke sekolah nih, mau sekolah manapun, khususnya SMA 4, jadi ketua OSIS atau punya jabatan, masuk ke universitas negerinya gampang. Oh ya, ada rekomendasinya. Ya, plus auto 20% ya. Enggak tahu tuh kalian sih. Jujur aja di antara kita cuma Diki sendiri dia yang masuk. Kalau itu kita enggak tahu. Tapi di SMA 4 angkatan kita lumayan banyak. Lumayan sih. Karena didikan guru-gurunya juga bagus, Wak. Iya sih. Didikan guru-gurunya bagus meskipun 10 mah ada kayaknya. Lebih. Tapi nggak di IPB juga, maksudnya di 40% Pak undangannya. Maksudnya nggak di IPB, maksudnya ke kampus-kampus negeri lain. Iya, kampus-kampus negeri itu nyentuh 40% Pak, itu via undangan. Nah, tes tulisnya banyak juga yang masuk. Tes tulisnya banyak juga. Banyak juga yang masuk. Ya nyentuh 70% lah. Cuman dulu kita nggak niat kuliah sih, cuman ya udahlah, mau gimana lagi. Iya, emang kita tuh sayang banget sama tanaman. Iya sih, kita tahu. Itu udah terlihat banget sih dari zaman SMA ya nggak sih? Ada tanaman sedikit yang kering tuh langsung disiramin, emang luar biasa loh. Makanya ngambil IPB jurusan pertanian tuh kayak gitu. Tapi dulu kita kenapa nggak bikin, anak OSIS kan bikin program penanaman 1000 pohon di sekolah, kayak keren ya? Keren lah. Cuman nyampe nggak 1000 yang nanamnya? Ya nanti aja ya Pak ya. Sabar aja. Nyampe kayaknya Pak. Nyampe. Tapi di SMA 4 bikin hidroponik ya? Iya keren bikin sih? Ya? Keren. Udah mulai peduli sama lingkungan, udah terbaik ya? Iya pokoknya keren banget seputar lingkungan. Penghijauannya juga dapat banget. Mantap lah. Tapi udah masih sering-sering main nggak? Masih Pak, masih sering-sering. Ya silaturahmi aja lah Pak. Nengok-nengok ke PMR gitu. Nengok. Ya silaturahmi main aja. Main aja. Ke kampus? Ya pokoknya ke kampus juga main Pak. Apalagi kan mumpung yang ngisi strukturalnya kan teman sendiri. Oh di kampus juga tuh? Iya. Cuma kalau sekarang mah udah nggak main lagi karena kan sibuk sih di Semarang juga. Sibuk. Bingung bolak-baliknya Pak. Capek. Iya sih, cuman ya. Iya. HP mah, maksudnya komunikasi di HP masih ya? Masih, harus silaturahmi harus tetap ada. Tapi nanti program abis S2 ngapain lagi? Program abis S2 tuh saya antara pengen ngambil PPG atau S3 Pak. PPG itu apa? Program profesi guru. Program profesi guru? Iya. Buat apa tuh? Atau S3. Mending S3 sih kata kita. Nah itu nanti kita lihat aja Pak. S3-nya apa? Guru lagi? Guru lagi. Tergantung anggaran Pak. Karena kan lumayan kuliah lagi kan. Tergantung anggaran dapur ya? Iya. Bukan anggaran suplai dari orang. Bener. Tapi kalau ada yang ngedanain gas. Gas lah, gas banget pokoknya. Jelas, masa saya kalah dengan semangatnya Diki udah kuliah 2 kali kan. Gak niat kuliah aja tuh AMD aja udah dapet loh. Gimana niat kuliah loh, bukan AMD lagi loh. Luar biasa. Sekarang kita kuliahnya niat anjir. Iya lah, ya memang keseriusannya udah terlihat banget loh. Aktif banget sekarang di Muswagatinya juga ya Dik. Apa aja Dik, aktif apa aja Dik? Di Muswagati kita nggak terlalu aktif di organisasi. Orang mah suka ngerendah kayak gitu. Saya pernah dicalonin jadi BEM tuh padahal simpatisannya udah loyal banget tapi nolak tuh, nggak ngerti sih. Enggak, kita udah jujur aja deh. Nggak aktif di organisasi kalau di kampus, cuma aktif main-main doang. Jadi kita kalau main sama anak-anak di kampus tidak membatasi itu. Jadi kita main sama orang ini main semua lah. Jadi kumpul semua. Tapi kepanitiaan pernah gabung Dik? Alhamdulillah pernah. Gabung di panitia apa aja Dik? Kalau di kampus sekarang kita tuh awal masuk tuh gabung di acara apa ya namanya itu? Kayak MOS gitu tapi ya PKKMB. Jadi apa tuh di 2018 awal. Awal masuk. Kan kita masuk 2017. Setahun kuliah ada PKKMB itu kan? Iya. Ikut tuh awal masuk di divisi acara kita. Oh, divisi acara mah cocok banget ya passionnya ya dia. Kan kita anaknya acara banget ya sih. Iya. Jadi gimana pun acara yang konsep Diki lah jelas. Jujur aja. Kan disupportnya sama Diki Imam Tri. Itu kan OSIS. MPK-nya kan kita support lagi anak IPA 2. Soalnya kita dulu kalau ikut OSIS nggak ada acara tuh asa bosen tuh. Iya sih ya. Kalau misalnya eskul lain kan tiap hari jelas tuh latihan, ada latihan kayak misalnya main eskul bola. Main bola. Ada jelasnya tuh ada main bolanya walaupun nggak bikin kegiatan, ada kegiatan main bola. Kalau misalnya OSIS ngapain aja nggak ada kegiatan kalau emang kitanya nggak bikin. Bener. Kalau kitanya nggak bikin kan udah baik dia. Bener. Iya, gimana pun ceritanya ya bikin lah. Entah kegiatan apa tak apa. Kalau di IPB sih Dik, ikut organisasi nggak Dik? Kita di IPB tuh ikut organisasi Omda kita. Organisasi mahasiswa kayak daerah. Perkumpulan mahasiswa Cirebon gitu sih. Ya, kita ikut 2 organisasi. Yang pertama tuh organisasi mahasiswa Cirebon. Itu dulu tuh namanya IKC, Ikatan Kekeluargaan Cirebon, sama
Ikatan Pemuda Daerah Jawa Barat. Jadi kita di Cirebon yang aktif, di Jawa Barat. Wah, memang totalitas banget loh. Terus itu manfaat yang didapat apa nih, Dik? Barangkali ada adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang pengen tahu manfaat ikut organisasi nih, termasuknya Diki juga kan banyak pengalamannya lah.